Burung phoenix api ini terperangkap dalam sebuah jaring besi. Dengan air mata yang menyala, ia memohon kepada seorang pria agar membebaskannya. Awalnya, pria itu berniat membawa phoenix tersebut menghadap sang raja. Namun, saat melihat burung itu sekarat, hatinya tersentuh oleh rasa iba. Ia pun membuka jaring besi yang mengurungnya. Begitu bebas, phoenix itu bangkit kembali seolah memperoleh kehidupan baru. Ia menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih, lalu terbang tinggi ke angkasa. Sebagai balas budi, phoenix meninggalkan sehelai bulu api agar pria itu memiliki bukti untuk ditunjukkan kepada sang raja. Namun, saat bulu itu diperlihatkan kepada raja, nyala apinya telah padam dan hanya tampak seperti bulu ayam biasa. Raja mengira pria itu sedang mempermainkannya. Tanpa ragu, ia memerintahkan agar pria itu dihukum mati. Tepat ketika Algojo mengangkat pedangnya, bulu itu tiba-tiba kembali bersinar. Langit seketika berubah merah menyala. Phoenix merasakan bahwa penyelamatnya sedang berada dalam bahaya. Ia pun terbang dari kejauhan dan mendarat di puncak bangunan tertinggi di kota. Nyala apinya menerangi seluruh penjuru. Melihat keajaiban itu, rakyat akhirnya percaya bahwa pria tersebut berkata jujur dan mulai menyebutnya sebagai pahlawan. Tak punya pilihan lain, raja pun membebaskannya. Namun, diam-diam sang raja mulai menyusun rencana balas dendam. Ia mengirim pria itu untuk membangunkan seorang putri yang tertidur di puncak gunung bersalju. Raja yakin perjalanan itu mustahil diselesaikan karena belum pernah ada seorang pun yang kembali dengan selamat. Tetapi ia tidak tahu bahwa pria itu memiliki seekor keledai ajaib yang mampu melakukan apa saja. Berkat bantuan keledai itu, mereka segera tiba di puncak gunung. Di depan gerbang es, bulu phoenix kembali bersinar lalu melesat masuk ke dalam pintu yang membeku. Dalam sekejap, bongkahan es itu mencair. Di dalam gua, ia menemukan sang putri yang masih tertidur lelap. Dengan bantuan bulu phoenix, akhirnya putri itu terbangun. Namun, setelah mengetahui bahwa pria yang ingin menikahinya adalah seorang raja tua, sang putri langsung menolak. Ia hanya bersedia menikah dengan seorang pangeran atau pejuang sejati. Untuk menguji keberanian pria itu, sang putri tiba-tiba melompat dari tebing. Tanpa berpikir panjang, pria itu ikut melompat mengejarnya. Beruntung, keledai ajaib datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Tak lama kemudian, pria itu membawa sang putri kembali. Namun, sang putri tetap menolak menikah. Ia berkata bahwa pernikahan hanya akan terjadi jika pria itu berhasil membawa cincin hati laut. Mendengar syarat tersebut, sang raja kembali mengirim pria itu menjalankan misi yang nyaris mustahil. Keesokan harinya, pria itu memulai perjalanan dengan menaiki keledai ajaibnya. Namun, ia sama sekali tidak tahu di mana cincin hati laut berada. Tiba-tiba seekor burung camar menabraknya hingga ia terjatuh ke tengah lautan. Saat tenggelam ke dasar samudra, ia melihat sebuah rantai besi raksasa yang mengikat sesuatu. Ternyata, rantai itu membelenggu seekor paus penjaga cincin hati laut. Paus itu tampak sangat menderita. Ia mengaku dihukum karena terlalu banyak menelan kapal, tetapi tidak tahu bagaimana cara melepaskan rantai yang mengikatnya. Tiba-tiba pria itu bersin dan mendapatkan sebuah ide. Ia masuk ke dalam lubang hidung paus. Sementara itu, keledai ajaib menggelitik hidung paus dengan sayapnya. Paus itu mulai mengangkat kepalanya dan akhirnya bersin sekuat tenaga. Dalam sekejap, rantai besi yang membelenggunya pun terlepas. Kini paus itu kembali bebas berenang di lautan. Sebagai ungkapan terima kasih, paus tersebut menghadiahkan cincin hati laut kepada pria itu.